Salam persahabatan dan selamat berjumpa kembali dengan cerita silat Indonesia, dalam lanjutan serial bersambung berjudul Si Tangan Halilintar, karya Asmaraman S. Kopingho. Bagian ke-17. Pada saat itu terdengar bentakan nyaring, "Lepaskan tanganmu." Dan sebuah kerikil menyambar, tepat mengenai tangan Algojo yang mencengkeram tangan Soucin. Tak, aduh. Algojo itu melepaskan pegangannya, dan menyeringai kesakitan. Punggung tangannya terasa nyeri sekali dan ketika dia memandangnya, ternyata punggung tangannya itu luka berdarah. Sesosok bayangan berkelebat melewati kepala anak buah gerombolan yang membuat lingkaran, tahu-tahu sudah berhadapan dengan Algojo itu. Sang Algojo terkejut akan tetapi juga marah sekali. Dengan mata melotot lebar menghardik, "Kamu yang menyambit tanganku tadi." Penyambit yang kini masuk ke dalam lingkaran itu adalah Maciok. Dia mencari dan mengejar para gerombolan, dan dengan mudah dapat menemukan mereka di puncak bukit itu, dan menolong Soucin yang terancam Algojo itu. "Benar, aku yang melakukannya," kata Maciok dengan iantang. "Jahanam, engkau sudah bosan hidup," teriak Algojo itu yang cepat mencabut sebatang golok besar dari pinggangnya, dan tanpa banyak kata lagi dia menyerang dengan sambaran goloknya ke arah leher Maciok. Agaknya dia akan memenggal leher Maciok dengan sekali sabetan. Akan tetapi dengan mudah Maciok menundukkan kepalanya, sehingga golok itu menyambar lewat di atas kepalanya dan sebelum Algojo itu tahu apa yang terjadi, tiba-tiba saja dia sudah diserang seperti sambaran kilat. Krekek, tulang lengan kanannya patah dan golok itu terlepas dan tangan kanan Maciok menyusul ke arah tengkuknya. Tubuh Algojo yang tinggi besar itu terpelanting dan dia tidak mampu bangkit kembali. Melihat ini, 6 orang pimpinan yang disebut 6 harimau itu sudah berloncatan bangkit. Mereka segera mengenali Maciok yang tadi membuat mereka melarikan diri. 6 orang pemimpin gerombolan itu menjadi marah sekali. Mereka sudah mencabut golok mereka dan menyerang sambil mengepung Maciok. Pendekar ini sudah pula mencabut sebatang pedang dari punggungnya, dan begitu dia menggerakkan pedang itu, tampak gulungan sinar berkelebatan menyambut serangan 6 batang golok itu. Terdengar suara berkerontangan berulang-ulang, disusul patahnya golok dan robohnya 6 orang pimpinan gerombolan. 5 orang di antaranya terluka parah. Hanya seorang saja yang terluka ringan pada pundaknya, karena dia memiliki tingkat kepandaian yang lebih tinggi daripada tingkat teman-temannya. Dia adalah Ui bin Hong yang terluka pundak kanannya. Maciok sudah menyarungkan pedangnya kembali dan dia bertolak pinggang, membentak dengan suara nyaring berpengaruh. "Hayo, siapa lagi yang hendak mencari kematian? Aku, Lam Liong, Naga Selatan, Maciok yang akan mengakhiri kejahatan kalian." Lam Liong. Banyak suara menyebut julukan ini dan mereka nampak gentar. Bahkan Ui bin Hong segera berlutut, diturut oleh semua anak buahnya. "Maafkan kami Tai Hiap, karena tidak mengenal, maka kami berani lancang menyerang Tai Hiap. Akan tetapi, kalau Tai Hiap benar Lam Liong, kenapa Tai Hiap membela Jahanam Mancu ini? Dia adalah Soucin, putra Sou Taijin, pembesar Mancu yang sudah sepatutnya kita basmi. Bukankah Tai Hiap terkenal sebagai pemimpin para pejuang? Kami juga pejuang yang menentang penjajah Mancu Tai Hiap." Maciok mengerutkan alisnya yang hitam tebal. Pejuang macam apa kalian ini? Merampok harta, menculik wanita, semua untuk kesenangan kalian. Pejuang sejati tidak melakukan kekejian seperti ini.
Kalian hanya segerombolan perampok keji dan jahat, yang menggunakan kata perjuangan sebagai kedok. Orang-orang macam kalian ini bahkan mencemarkan nama dan kehormatan para pejuang sejati. Penjahat-penjahat macam kalian sudah sepatutnya dibasmi habis. Semua anggota gerombolan menjadi pucat ketakutan. Ui bin Ho cepat berlutut dan memberi hormat. Ampun Tai Hiap, ampunkan kami yang bodoh. Mulai saat ini kami berjanji akan menjadi pejuang-pejuang yang baik. Ma Ciok sudah terbiasa dengan janji orang-orang macam ini. Dalam perjalanannya sebagai pejuang yang sudah bertahun-tahun berjuang, menentang penjajah semenjak bangsa Manchu berkuasa, dia sudah bertemu dengan banyak gerombolan yang membonceng nama perjuangan, untuk melakukan kejahatan demi kesenangan mereka sendiri. Dia tersenyum mengejek dan berkata singkat, kita lihat saja nanti. Setelah berkata demikian, dia memberi isyarat kepada Zhou Qin dan Lui In yang masih saling berangkulan. Mari, kuantar kalian pulang. Suami istri ini merasa lega sekali. Sama sekali mereka tidak menyangka akan dapat lolos demikian mudahnya dari ancaman maut. Mereka cepat bergandeng tangan pergi meninggalkan tempat itu, diikuti oleh Ma Ciok, yang menjaga agar mereka tidak diganggu atau diserang. Akan tetapi gerombolan itu agaknya sudah kehilangan nyali mereka, dan tidak berani mengganggu naga selatan yang amat lihai itu. Tentu saja kedatangan mereka bertiga disambut dengan keharuan dan kegembiraan. Zhou Taijin menyuruh puteranya dan mantunya untuk berlutut di depan Ma Ciok dan menghaturkan terima kasih. Dia sendiri bersama istrinya berulang kali menjura dan mengucapkan terima kasih. Ma Ciok cepat mengangkat bangun suami istri muda itu. Lalu dia memandang kepada Kui Xiang yang ikut menyambut dengan girang. Kui Xiang, mari kita lanjutkan perjalanan, kata Ma Ciok. Kui Xiang mengangguk, akan tetapi Zhou Taijin dan istrinya cepat menjura kepada Ma Ciok dan berkata, Ma Tai Hiap, kami mengharap dengan sangat agar Tai Hiap dan Kui Xiang tinggal saja di sini. Kami akan merasa senang sekali, kata pembesar Manchu itu. Ma Ciok menggeleng kepala keras-keras. Bagaimana mungkin dia tinggal di rumah seorang pembesar Manchu? Dia yang biasanya memimpin para pejuang yang menentang pemerintah Manchu. Tidak Zhou Taijin, saya harus pergi melanjutkan perjalanan sekarang juga, katanya. Tiba-tiba Nyonya Zhou berkata, kalau Tai Hiap tidak bisa, biarkanlah Kui Xiang tinggal di sini Tai Hiap. Kami merasa kasihan kepadanya. Kandungannya besar, dan perjalanan jauh akan buruk sekali terhadap kesehatannya. Setidaknya biarkan ia sampai melahirkan anaknya di sini. Ma Ciok hendak menolak, akan tetapi dia teringat akan keadaan Kui Xiang. Bagaimanapun juga, dia tidak berhak memutuskan, dan dia pun maklum bahwa apa yang dikatakan Nyonya pembesar itu benar. Kui Xiang akan menderita kalau harus melakukan perjalanan jauh, dengan kandungan yang telah besar. Maka, dia lalu memandang kepada Kui Xiang dan bertanya, bagaimana pendapatmu Kui Xiang? Wanita itu balas memandang dan tersenyum, senyum manis penuh kepasrahan kepada pendekar itu, lalu berkata lirih, aku hanya menurut dan menaati apa yang kau putuskan paman. Terserah kepada keputusanmu. Ma Ciok menghela napas lega. Biarpun dia tidak akan menghalangi, kalau Kui Xiang memilih tinggal di rumah pembesar Manchu itu, namun di dalam hatinya dia akan merasa kecewa. Nah, Zhou Taijin dan Zhou Hujin, kami berdua memutuskan untuk melanjutkan perjalanan sekarang juga, dan terima kasih atas kebaikan hati jiwi kalian berdua. Zhou Taijin dan istrinya merasa kecewa sekali, akan tetapi tentu saja mereka tidak dapat memaksa, kalau kedua orang itu memang bermaksud untuk melanjutkan perjalanan. Setelah menghela napas panjang, Zhou Hulai berkata, kalau Jiwi hendak melanjutkan perjalanan, kami tidak dapat menahan.
Akan tetapi, kulihat kuda tunggangan Kui Xiang sudah lemah karena kelelahan. Karena itu, terimalah sumbangan 2 ekor kuda dari kami agar Jiwi dapat melanjutkan perjalanan dengan lancar. Kami harap, Jiwi tidak akan menolak pemberian kami ini, karena hal itu akan membuat hati kami menderita sekali. Karena khawatir kalau Maciok yang pemimpin pejuang itu akan berkeras menolak, Kui Xiang mendahului. Baiklah, kami terima pemberian Taijin dengan rasa syukur dan terima kasih. Akan tetapi Taijin sekeluarga harap berhati-hati, karena banyak orang jahat yang dapat mengganggu Taijin. Jangan khawatir Kui Xiang, kami telah minta bala bantuan dari kota Jiangli, dan sebentar lagi tentu datang sepasukan prajurit, yang akan bertugas sebagai penjaga keamanan di sini. Maciok tentu saja tidak dapat menolak lagi pemberian itu, karena Kui Xiang sudah mendahuluinya menerima. 2 ekor kuda yang besar dan kuat diberikan kepada mereka, bahkan Zhou Taijin membekali dengan sekantung emas yang diselipkan di sela kuda. Setelah berpamit, berangkatlah Maciok dan Kui Xiang, melanjutkan perjalanan mereka menuju ke Gunung Taishan. 2 ekor kuda itu berjalan perlahan di jalan sunyi itu. Sudah 3 hari mereka meninggalkan dusun Lian Qijing. Kesunyian itu membuat Kui Xiang mendapat kesempatan untuk mengeluarkan gagasan yang membuat ia bingung semenjak ia meninggalkan keluarga Zhou di Lian Qijing itu. Paman Ma, aku merasa heran sekali dan tidak mengerti. Maciok yang menunggang kuda di sebelah kiri Kui Xiang, menoleh dan memandang wanita itu sambil tersenyum. Apa yang kau herankan dan tidak kau mengerti itu? Kui Xiang memandang lagi ke depan, dan menjalankan kudanya perlahan-lahan. Ketika aku masih menjadi putri Pangeran Abagan yang menyayangiku, aku menganggap bahwa dia seorang yang baik, dan para pejuang yang kuanggap sebagai penjahat dan pengacau adalah orang-orang jahat. Kemudian, setelah terjadi keributan yang mengakibatkan tewasnya suamiku, aku melakukan perjalanan bersamamu. Aku sering mendengar paman bercerita tentang para pejuang yang gagah perkasa, pembela nusa bangsa yang budiman, dan tentang orang-orang Manchu yang menjadi pembesar sebagai orang-orang jahat. Aku mulai merasa kagum kepada para pendekar pejuang, dan mulai merasa benci kepada orang-orang Manchu. Akan tetapi, apa yang kualami semenjak melarikan diri dari gedung Pangeran Abagan, aku melihat kenyataan yang sungguh amat berlawanan dengan apa yang kau ceritakan paman. Aku menjadi bingung dan ragu. Beberapa kali aku bertemu dengan para pejuang yang merampok dan jahat, suka memperkosa wanita. Sebaliknya, bukan hanya Pangeran Abagan yang baik hati, melainkan juga pembesar Zhou Bulei itu pun seorang Manchu yang baik hati. Wanita itu berhenti bicara dan menoleh, memandang kepada Maciok dengan sinar mata bertanya. Sebelum menjawab, Maciok menarik napas panjang. Aku pun seringkali melihat kenyataan yang memuakkan, dan membuat aku marah Kui Xiang. Mereka yang jahat itu, sebetulnya bukan pejuang sejati, melainkan pejuang palsu. Hanya orang-orang jahat yang berkedok pejuang untuk menutupi kejahatan mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang mencemarkan kehormatan para pejuang sejati. Dan paman tentu akan menentang orang-orang jahat yang menggunakan nama pejuang itu, bukan? Tentu saja. Mereka orang jahat dan sebagai seorang pendekar, aku harus membela kebenaran dan keadilan, menentang yang jahat dan membela yang benar namun lemah tertindas. Apakah engkau juga menentang pembesar Manchu, walaupun pembesar itu baik hati? Maciok meragu, lalu menghela napas kembali. Di sini kadang terjadi pertentangan batin dalam hatiku Kui Xiang. Sebagai seorang patriot pejuang pembela tanah air dan bangsa, aku harus menentang setiap orang Manchu, karena mereka menjajah tanah air kita. Akan tetapi sebagai seorang pendekar, aku harus membela yang benar dan menentang setiap penjahat, tidak peduli bangsa dan dari golongan apa penjahat itu.
Seperti Zhou Taijin itu, kalau aku ingat bahwa dia seorang pembesar Manchu, seharusnya aku menentangnya. Akan tetapi di lain pihak, aku melihat dia seorang yang baik hati dan diganggu oleh orang-orang jahat, maka aku harus membela dan menolongnya. Aku sendiri menjadi bingung kalau menghadapi kenyataan seperti itu. Kui Xiang mengerutkan alisnya yang kecil panjang dan hitam. Ia ikut memikirkan persoalan yang dihadapi Ma Chiok. Kemudian ia berkata, aku mempunyai pendapat dan gagasan paman. Akan tetapi sebelum kukatakan itu, kuharap lebih dulu agar paman suka memaafkan kelancanganku ini. Ma Chiok tersenyum. Tidak ada yang perlu dimaafkan Kui Xiang. Dan sama sekali tidak lancang kalau engkau mempunyai gagasan. Mungkin pendapatmu itu dapat menjadi bahan pertimbangan untuk aku. Katakanlah bagaimana pendapatmu dan apa gagasanmu itu. Begini paman, bangsa Manchu menjatuhkan kerajaan Beng dengan perang. Kalau para pejuang hendak mengusir penjajah Manchu, tentu harus melalui pertempuran, berarti perang yang melibatkan banyak orang. Karena itu, seyogyanya paman dapat memisahkan antara tugas patriot yang berjuang, dan tugas pendekar yang membela kebenaran dan keadilan. Untuk berperang mengusir penjajah, paman membutuhkan pasukan yang besar dan kuat. Akan tetapi kalau paman berada seorang diri seperti sekarang ini, tidakkah lebih baik kalau paman menempatkan diri sebagai seorang pendekar, yang membela kebenaran dan keadilan? Paman dapat menentang siapa saja yang jahat, baik dia orang Han, orang Manchu, atau orang berbangsa apapun juga. Dan paman membela mereka yang benar akan tetapi lemah tertindas, juga tidak peduli orang itu dari golongan manapun. Paman sekarang menjadi pendekar. Kelak, kalau saatnya tiba, dan dapat dihimpun pasukan besar untuk memerangi penjajah, baru paman bertindak sebagai patriot. Bagaimana pendapat paman? Mendengar ucapan itu, Ma Chiok mengerutkan alisnya dan matanya setengah dipejamkan. Dia berpikir keras dan menimbang-nimbang. Akhirnya dia membuka matanya dan mengangguk-angguk, lalu menoleh kepada Kui Xiang, dan berkata lantang bernada gembira. Bagus. Tepat sekali pendapat dan gagasanmu itu Kui Xiang. Tadinya ada juga pikiran seperti itu menyelinap dalam benakku, akan tetapi aku masih ragu-ragu. Sekarang, mendengar pendapatmu, aku menjadi lega dan hatiku menjadi tetap. Baik, mulai saat ini aku akan berpikir, dan bertindak sebagai pendekar dan kelak, kalau saatnya tiba, kalau ada pasukan besar dan kuat yang siap bertempur, baru aku akan bertindak sebagai seorang pejuang. Terima kasih kalau paman setuju dengan pendapatku, aku merasa girang sekali. Kata Kui Xiang. Wanita itu semakin kagum kepada Ma Chiok, yang ternyata adalah seorang pendekar yang sakti, berwibawa, dan dapat menerima pendapat orang lain yang berarti bahwa dia memiliki kerendahan hati. Juga selama dalam perjalanan ini Ma Chiok selalu bersikap ramah, sabar, penuh pengertian dan selalu menjaganya dengan penuh perhatian. Diam-diam ia merasa berhutang budi dan berterima kasih sekali. Kalau tidak ada perlindungan Ma Chiok, tentu ia sudah celaka dan bukan mustahil kalau sekarang ia telah tewas. Perjalanan mereka kini semakin lambat. Kandungan Kui Xiang sudah tua dan hal ini menghalangi ia melakukan perjalanan cepat. Kuda yang ditungganginya hanya berjalan perlahan saja. Ma Chiok tidak memperkenankan ia membedal kudanya, karena kalau kudanya berlari congklang, tentu tubuh Kui Xiang akan terguncang-guncang, dan hal ini akan berbahaya sekali bagi kandungannya. Pada suatu senja mereka tiba di sebuah hutan. Ma Chiok menghentikan perjalanan, lalu melompat naik ke atas pohon yang paling tinggi, melihat ke sekelilingnya. Dia merasa girang melihat sebuah dusun tak jauh di luar hutan, maka cepat dia melompat turun kembali. Di luar hutan ini, tidak terlalu jauh, terdapat sebuah dusun. Aku melihat banyak atap rumah, menunjukkan bahwa dusun itu cukup besar.
Sebelum gelap kita akan dapat tiba di sana. Mari kita lanjutkan perjalanan ke dusun itu. Kui Siang. Akan tetapi, tiba-tiba 2 ekor kuda tunggangan mereka meringkik. Maciok cepat melompat turun, karena melihat kuda tunggangan Kui Siang mengangkat kedua kaki depan ke atas. Dia khawatir kalau Kui Siang terjatuh. Dengan sigap dia menangkap kendali di moncong kuda sehingga kuda itu tenang kembali. Kui Siang juga segera turun dari atas punggung kuda. "Ada apakah dengan kuda kita?" tanya wanita itu. "Mereka tentu mencium bahaya, entah ada harimau atau ada orang," kata Maciok, dan dengan penuh kewaspadaan, dia berdiri tegak dalam keadaan siap menghadapi bahaya. Tak lama kemudian, telinganya mendengar jejak langkah orang-orang menghampiri tempat itu. Kemudian muncullah 12 orang, dipimpin oleh seorang laki-laki bermuka hitam yang bertubuh tinggi besar dan kokoh kuat. Dia tampak gagah perkasa dan usianya sekitar 35 tahun. Di punggungnya terselip senjata siang kiam sepasang pedang. Ketika Maciok memperhatikan, tahulah dia bahwa 12 orang itu adalah orang-orang yang pernah mengeroyoknya ketika mereka menyerbu rumah pembesar Sou di dusun Lian Kijing tempo hari. Akan tetapi yang memimpin mereka ini adalah seseorang yang belum pernah dilihatnya. 12 orang itu menuding ke arah Maciok dan berkata kepada laki-laki muka hitam yang memimpin mereka, "Inilah orangnya, Chan Tai Hiap, pendekar Chan." Pria muda itu bernama Chan Ok, dan dia terkenal sebagai seorang tokoh Kangou yang membenci dan memusuhi penjajah Manchu, walaupun ia juga dikenal sebagai seorang tokoh sesat, yang tidak pantang melakukan bermacam kejahatan. Mendengar dari gerombolan itu betapa Maciok, yang tadinya dikenal sebagai pimpinan para pejuang menentang Manchu ini, kini malah membela pembesar Sou, seorang Manchu, dia menjadi marah dan bersama 12 orang anggota gerombolan itu, dia mencari dan mengejar Maciok. Pada sore hari itu rombongan ini berhasil menemukan Maciok dan Kui Siang di dalam hutan itu. Chan Ok melangkah maju menghadapi Maciok dan sejenak kedua orang itu saling pandang dengan penuh perhatian seperti 2 ekor ayam jago hendak berlaga. Jadi inilah yang bernama Maciok berjuluk Lam Liong, yang tadinya terkenal sebagai seorang pejuang akan tetapi sekarang menjadi pengkhianat dan membela penjajah Manchu. Suara Chan Ok besar dan lantang, telunjuk kirinya menuding ke arah muka Maciok dan tangan kanannya bertolak pinggang. Maciok tersenyum mengejek. Orang ini memimpin para anggota gerombolan penjahat itu, tentu bukan orang baik-baik, dan hal ini kentara pula dari sikapnya yang sombong. "Benar, aku Maciok. Siapakah engkau sobat dan apa maksud kalian menghadang perjalananku?" "Pengkhianat, ketahuilah bahwa aku Chan Ok yang terkenal sebagai tokoh pejuang, yang selalu menentang penjajah Manchu. Guruku adalah Hui Kiam Lomo, iblis tua pedang terbang, yang juga seorang pejuang kenamaan, dan datuk sungai Huang Ho. Karena engkau telah membunuh dan melukai para pejuang, membela pembesar Manchu, maka berarti engkau menjadi pengkhianat, dan aku datang untuk membunuh pengkhianat bangsa seperti engkau, Lam Liong Maciok." Setelah berkata demikian, Chan Ok mencabut sepasang pedang dari punggungnya, menyilangkan sepasang pedang mengkilap itu di depan dada, siap untuk menyerang. Maciok tersenyum. "Chan Ok, kalau engkau sudah tahu bahwa gerombolan yang kau pimpin sekarang ini adalah gerombolan perampok dan penculik wanita, maka berarti engkau sama saja dengan mereka, yaitu penjahat keji yang berkedok pejuang. Tidak perlu kita bicarakan tentang perjuangan, karena orang-orang macam kalian tidak akan mengerti. Sekarang kalian adalah penjahat-penjahat yang berhadapan dengan aku, sebagai seorang pendekar yang tugasnya menentang kejahatan dan membasmi para penjahat. Keparat sombong, mampuslah."
Chan Ok mengeluarkan bentakan nyaring, dan ia sudah menyerang dengan sepasang pedangnya. Pedang kiri menusuk ke arah dada, disusul pedang kanan menyambar untuk memenggal leher Maciok. Akan tetapi pendekar ini melompat ke belakang, sehingga dua serangan itu tidak menyentuh dirinya. Ketika Chan Ok mengejar ke depan, Maciok sudah mencabut pedangnya. Kembali Chan Ok menyerang dengan sepasang pedangnya dengan jurus Siang Liong Sin Yao, sepasang naga memutar tubuh. Pedangnya menyambar dari kanan kiri dengan cepat dan dahsyat. Melihat gerakan ini, maklumlah Maciok bahwa lawannya ini cukup hebat ilmu pedangnya. Dia memang sudah lama mendengar nama guru pemuda ini, yaitu Hui Kiam Lomo, yang terkenal sebagai Datuk Sungai Huang Ho, Sungai Kuning, dan lihai sekali ilmu pedangnya, maka dijuluki iblis tua pedang terbang. Dengan hati-hati namun tidak kalah cepatnya, dia menggerakkan pedangnya sehingga tampak sinar pedangnya bergulung-gulung, dan berkelebatan ke kanan kiri menangkis serangan lawan. Terang, kering. Tampak bunga api berpijar ketika sepasang pedang itu ditangkis, dan Chan Ok terkejut bukan main ketika merasa betapa kedua tangannya, yang memegang pedang tergetar hebat dan terasa panas. Tahulah dia bahwa Lam Liong Maciok si naga selatan itu memiliki tenaga sinkang, tenaga sakti, yang amat kuat, jauh lebih kuat daripada tenaganya sendiri. Tapi dasar dia memiliki watak tinggi hati dan mengagulkan kepandaian sendiri, Chan Ok tidak menjadi gentar dan menyerang lebih hebat lagi. Maciok juga mengeluarkan ilmunya dan selain mengelak dan menangkis, dia pun membalas serangan dan setelah lewat belasan jurus, mulailah Chan Ok terdesak hebat. Gulungan sinar pedang Maciok semakin melebar, dan dua gulungan sinar pedang Chan Ok menyempit dan terhimpit. Biarpun dia memegang dua batang pedang, tetap saja Chan Ok kini hanya mampu memutar sepasang pedangnya untuk menangkis dan melindungi tubuhnya, sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk balas menyerang. Sementara itu, cuaca mulai menjadi gelap, malam menjelang datang menggantikan cuaca senja yang remang. Karena lawannya cukup tangguh, sehingga Maciok harus mencurahkan semua perhatiannya untuk merobohkannya dan kini sudah mampu mendesaknya, maka pendekar itu kurang memperhatikan Kui Siang yang masih berdiri di bawah pohon, dan menonton dengan hati khawatir. Tiba-tiba Maciok mendengar Kui Siang menjerit. Dia terkejut sekali dan cepat melompat ke belakang menjauhi Chan Ok lalu menoleh ke arah Kui Siang lagi. Alangkah kagetnya melihat tempat itu kosong. Kui Siang tidak lagi berada di situ, dan dia melihat dia di antara selusin orang tadi melarikan diri sambil memegangi kedua lengan Kui Siang. Melihat ini, Maciok mengeluarkan seruan nyaring melengking, dan tubuhnya melesat ke depan, mengejar dua orang yang melarikan Kui Siang itu. Akan tetapi 10 orang anggota gerombolan menghadangnya dan menyerangnya dengan golok mereka. Juga Chan Ok mengejar dan menyerang dengan sepasang pedangnya. Maciok marah bukan main. Pedangnya berkelebat menyambar-nyambar, sinarnya bergulung-gulung seperti seekor naga mengamuk. Terdengar teriakan-teriakan, dan dalam waktu beberapa detik saja, 4 orang anggota gerombolan sudah roboh mandi darah menjadi korban pedang di tangan Maciok. Kemarahan Maciok ini ditujukan kepada Chan Ok, yang dianggapnya menjadi sebab terculiknya Kui Siang, maka sambil mengerahkan seluruh tenaga dan kecepatannya, dia menyerang Chan Ok. Chan Ok mencoba menangkis dengan sepasang pedangnya, akan tetapi kaki kiri Maciok mencuat dan Chan Ok berteriak, roboh tertendang. Dengan gerakan Liong Ong Lohai, Raja Naga mengacau lautan, Maciok kembali merobohkan dua orang pengeroyok, sehingga yang lain menjadi gentar dan mundur. Maciok menggunakan kesempatan ini untuk melompat dan mempergunakan ginkang ilmu meringankan tubuh, berlari cepat sekali mengejar dua orang penjahat yang melarikan Kui Siang. Untung Kui Siang masih dapat menjerit sehingga Maciok dapat mengejar ke arah yang benar. Tak lama kemudian dia dapat mengejar dua orang yang sedang menyeret-nyeret Kui Siang.
Agaknya mereka berdua pun tahu bahwa Maciok mengejar, dan sudah berada di belakang mereka. Seorang di antara mereka, yang bertubuh tinggi besar dan mukanya brewok, berhenti berlari dan membalikkan tubuh, menempelkan goloknya di leher Kui Xiang dan membentak. Berhenti, atau akan kupenggal leher wanita ini. Bersambung ke bagian berikutnya, pada penayangan selanjutnya. Jangan lupa untuk mengklik subscribe, tinggalkan komentar, like dan share. Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Sampai berjumpa kembali pada episode berikutnya.